Halo guys, kali ini saya akan mereview serial Turki terbaru dari Skala Yapım. Judulnya Seni Çok Bekledim. Pemain utama sudah tidak asing lagi, yaitu Özkan Deniz dan İrem Helvasyoglu. Kisah dimulai satu hari sebelum gempa bumi terjadi. Seorang ayah menceritakan kepada anaknya yang bernama Kadir tentang pertemuan pertamanya dengan istrinya di Istanbul. Waktu itu dia kehilangan cincin dan ibunya yang menemukan cincin itu. Itu bukan suatu kebetulan, tapi dia adalah seseorang yang selama ini ditunggu. Lalu cincin itu diberikan kepada Kadir. Suatu hari nanti, Kadir juga akan bertemu jodohnya lewat cincin ini. Keesokan harinya terjadi gempa sewaktu adiknya Kadir lahir dan terpisahlah Kadir dengan ayah dan ibunya. Kadir mencari ibunya selama 1 tahun. Ketika Kadir menemukan ibunya, ternyata ibunya sudah menikah dengan Cemal. Cemal adalah tunangan ibu sebelum ayah dan ibunya menikah. Cemal membawa ibu dan adiknya ke rumah kakeknya di Istanbul. Ketika pemeriksaan di bandara, Kadir kehilangan cincinnya. Cincinnya ditemukan oleh seorang gadis. Sewaktu sadar cincinnya hilang, Kadir segera mencarinya. Kadir heran cincinnya dipegang oleh seorang gadis. Kadir langsung teringat cerita ayahnya tentang pertemuan ayahnya dengan ibunya melalui cincin itu. Kadir berkenalan dengan gadis itu. Gadis itu bernama Aylis. Kadir percaya dengan cerita ayahnya. Kadir jatuh cinta kepada Aylis. Tak terduga-duga, Kadir bertemu lagi dengan Aylis waktu rapat bersama kliennya. Bertambah yakinlah Kadir akan kata-kata ayahnya bahwa Aylis adalah jodohnya berkat cincin itu. Aylis juga merasa terkejut pertemuannya dengan Kadir. Tapi sayang, Aylis akan segera menikah dengan Serkan. Dan untuk ketiga kalinya, Kadir bertemu dengan Aylis pada saat makan malam dengan Serkan dan kliennya. Serkan dan Aylis akan menikah 3 atau 5 bulan kemudian. Aylis dan Serkan bertemu sejak kuliah di universitas. Kakeknya Kadir yang bernama Davut menelpon menanyakan perkembangan proyek. Davut memuji Kadir atas perkembangan proyek. Cemal keberatan atas proyek tersebut. Kadir melihat Serkan berbicara dengan gadis lain. Aylis bertanya kepada Kadir mengenai cincin yang dipakainya. Tiba-tiba supir Kadir yang bernama Ismet datang memberitahukan kalau Serkan tertidur di meja. Serkan meminum pil tidur yang diberikan Ismet. Kadir membawa Serkan dan Aylis untuk beristirahat. Ismet menelpon Serkan kalau Kadir mempunyai bisnis dengan orang Inggris. Serkan diminta datang ke lokasi. Aylis tidak mau menghadiri rapat. Kadir menemani Aylis melihat-lihat tempat yang indah. Aylis bertanya, mengapa Kadir membawanya ke sini? Kadir meminta Aylis meninggalkan Serkan. Serkan bukanlah orang yang tepat buat Aylis. Tapi Aylis tidak mau mendengarnya. Tiba-tiba mobil yang dikendarai Kadir dan Aylis mogok. Akhirnya mereka naik kuda bersama. Cemal mengatakan kepada Davut agar investasi Kadir diperlambat. Cemal mengatakan bila diteruskan maka perusahaan akan bangkrut. Cemal tidak menentang ide Kadir, tetapi waktunya yang tidak tepat. Davut mengatakan bahwa mereka harus berbuat yang terbaik. Cemal marah kepada Erol karena sudah berumur 28 tahun tapi tidak bisa bertanggung jawab. Seharusnya bisa mandiri dan punya bisnis. Tapi Erol marah-marah dan mengatakan
bahwa Jemal tidak menyukai apapun yang dilakukannya. Apa yang diharapkan Jemal sebenarnya? Serkan merayu Ailis. Serkan tidak diperbolehkan Ailis untuk menyentuhnya. Kadir hampir menabrak Ailis ketika akan pergi makan malam. Mereka kaget. Ailis akan menonton konser, tapi tiket konsernya terbawa di taksi. Kadir juga mengatakan lupa membawa kunci rumah. Kejadian yang sama terjadi pada mereka. Kadir mengajak Ailis makan malam. Ismet dan Serkan sedang bersama gadis lain. Tiba-tiba istri Ismet yang bernama Songul menelpon. Dia ingin agar Ismet segera pulang. Kadir juga menelpon Ismet menanyakan Serkan ada di dekat Ismet. Kadir tahu apa yang sedang diperbuat Ismet dan Serkan. Jika Songul tahu perbuatan Ismet, maka dia akan marah. Ailis mengatakan kepada Kadir kalau dia berada di sini menemani Serkan. Dan setelah selesai urusannya di sini, mereka akan menikah. Ailis menunjukkan cincin kawinnya. Secara kebetulan dia bertemu Kadir. Ailis mengatakan bahwa Kadir mempunyai permainan pikiran. Ailis tidak percaya mistis. Kadir bertanya mengapa Ailis berada duduk di depan Kadir. Ailis takut mendengar apa yang akan Kadir katakan, dan Ailis takut rutinitasnya akan kacau. Kadir mulai menceritakan sejarah cincinnya. Ayah Kadir adalah seorang tentara di Istanbul. Ayahnya membuat sebuah cincin dan tertinggal di bangku. Ibu Kadir menemukan cincin itu. Ibu sudah bertunangan dengan Jemal yang tidak dicintainya. Setiap hari ibu pergi ke taman tersebut. Akhirnya ayahnya datang melihat cincin itu sedang dipegang oleh ibu. Ayah Kadir adalah tentara yang sedang bertugas di Al-Sinjai. Ibu Kadir yang bernama Mihre adalah putri dari Davud Eleli. Ketika ayah akan mengucapkan selamat tinggal di stasiun kereta, ibu mengatakan jangan tinggalkan dia dan bawalah ibu bersama ayah. Akhirnya ayah membawa ibu ke Al-Sinjai. Ayah memberikan cincin itu pada saat umur Kadir belum 17 tahun. Hidup adalah konsistensi. Tidak ada suatu kebetulan. Pada saat ibu hamil Errol terjadi gempa bumi. Kadir terpisah dari ibunya. Setelah 1 tahun, Kadir menemukan ibunya di rumah kakeknya. Akhirnya ibu menikah dengan Jemal. Ailis hidup berdua dengan ibunya di Antalya. Dia mulai hidup mandiri. Ailis dan Serkan tidak mempunyai cerita cinta yang indah. Kadir tidak mengetahui kehidupan Ailis. Jika Kadir tahu kehidupannya, maka akan pergi. Kadir mengatakan sudah lama menunggu perasaan seperti ini. Akhirnya Ailis meminta Kadir agar meyakinkan dia. Ailis ingin sesuatu yang nyata. Akhirnya Kadir memberikan cincin itu kepada Ailis. Dan bila nanti Kadir dan Ailis bertemu lagi, maka Ailis harus mau mendengarkan kata hatinya. Ailis memberikan cincin itu kepada gadis tidak dikenal. Davud menerima telepon dan menanyakan siapa yang ada di foto tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa Errol bukanlah cucu Davud, bukan anak dari Mihre, bukan adik Kadir. Cucu Davud ada di dalam foto itu. Davud menelpon Kadir supaya cepat datang ke Istanbul. Sewaktu Davud mau cerita tentang Errol kepada Kadir, tiba-tiba Errol datang mengajak Kadir jalan-jalan. Sementara itu, Jemal melihat mereka melalui monitor CCTV. Davud mengetahui ada yang melihat dari CCTV, maka dia mematikan layarnya.
Ismet kedatangan adiknya yang bernama Selihatin dari Elsincan. Ismet mengatakan dia bukan saudaranya. Ismet hanya punya satu saudara, yaitu Sasa. Mengapa dia datang sekarang setelah 15 tahun sejak kematian ayah? Ismet tidak pernah mencintai Selihatin, padahal dia tidak pernah berbuat salah. Ibu Ailis menelepon akan datang ke tempat Ailis. Ailis menanyakan ayahnya. Ibunya ternyata seorang pemabuk. Ibunya ingin menceritakan sesuatu, tapi Ailis menutup teleponnya. Ibunya ingin mencari adik Ailis yang tidak pernah diketahui Ailis dan bercerita tentang ayah Ailis yang membuat mereka menderita. Dia ingin membalas dendam kepada suaminya. Errol curhat kepada Kadir bahwa dia tidak seberuntung Kadir. Kadir tahu ayahnya, sedangkan Errol tidak pernah melihat ayah. Kematian ayah tepat ketika Errol lahir. Jemal menemui Davud. Jemal menanyakan mengapa Davud memanggil Kadir. Davud pura-pura minta diambilkan minum kepada Jemal. Davud cepat-cepat menyalakan CCTV. Davud bertanya kepada Jemal, apa yang telah dilakukan Jemal kepadanya. Jemal mengatakan bahwa dia sudah ikut Davud sejak berumur 20 tahun. Jemal bekerja untuk Davud, sehingga Davud menjadi kaya. Anaknya Davud meninggalkan dia ketika akan menikah. Jemal tidak pernah meninggalkan Davud sendirian. Davud menanyakan Errol itu anak siapa? Anak siapa yang telah Jemal ambil dan diasuh Mihre? Jemal bertanya, dari mana Davud tahu semua ini? Errol adalah anak kandung Jemal. Jemal berhubungan dengan wanita yang tidak dicintainya hanya karena sakit hati. Jemal telah membohongi Davud selama ini. Jemal mengatakan kondisi Mihre waktu itu. Jemal mengambil anak yang baru lahir untuk diberikan kepada Mihre. Davud meminta diambilkan obat, tapi Jemal malah membuang obat Davud. Jemal memukul dada Davud beberapa kali sampai Davud meninggal dunia. Sementara itu, istri Ismet, Songul, melihat kondisi Davud di monitor CCTV. Dia kaget melihat kejadian itu. Jemal memanggil Mihre. Dia langsung teringat sewaktu Mihre meninggalkan dia naik kereta bersama ayah Kadir. Mihre kaget melihat kondisi ayahnya. Dia menelpon Kadir memberitahu kakeknya meninggal dunia. Sementara itu, Selihatin datang ke rumah Ismet. Ailis membeli cincin kawin bersama Serkan. Ailis melihat cincin kepunyaan Kadir. Selihatin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Davud. Mihre bertanya kepada ibu Ismet, siapa Selihatin? Selihatin adalah kakak Sasa. Selihatin mengucapkan turut berduka cita kepada Kadir. Jemal menanyakan Errol kepada Kadir. Kadir berkata kakeknya belum bicara mengapa dia memanggil Kadir. Jika nanti Jemal terlibat dalam kematian kakeknya, Kadir tidak akan membiarkan Jemal hidup. Sasa membawakan makanan buat Sepnem. Ailis yang sedang berada di rumah Sepnem melihat Kadir. Kadir kaget melihat Ailis yang sedang bicara dengan Jemal. Serkan datang menjemput Ailis. Sepnem mengatakan kepada Kadir bahwa dia memang Ailis. Sepnem meminta nomor telepon Kadir agar bisa memberitahu Kadir bila Ailis datang. Sepnem sudah mengetahui cerita Kadir. Errol menghubungi Kadir mengatakan bahwa dia merasa tidak baik. Kadir membawa Errol pulang.
Jemal juga datang ke tempat Errol dan melihat Kadir memeluk Errol. Kadir bertanya kepada Mihre, mengapa kakeknya memanggil dia ke Istanbul. Mihre tidak tahu. Kadir memberitahu ibunya bahwa kakeknya ingin bercerita mengenai Errol. Kadir berkata bahwa Mihre mengkhianati cinta ayahnya. Mengapa Mihre menikah dengan Jemal? Mihre pikir bahwa Kadir sudah meninggal dunia. Mihre berkata bahwa dia sudah mencari ayah Kadir selama 20 tahun. Ketika Jemal membawa Errol di tangannya, Mihre tidak mau menerimanya. Sampai Kadir datang, Mihre tidak bisa menerimanya. Mihre masih mencintai ayah Kadir. Ailis tetap bertahan untuk menikah dengan Serkan, sekalipun Şebnem mengingatkannya. Jemal mengunjungi ayah Kadir di sebuah rumah sakit. Şebnem mengirim SMS kepada Kadir supaya datang menemui Ailis. Ailis mengatakan bahwa Kadir berjanji tidak akan muncul di depannya lagi. Tapi itu semua terjadi tanpa sengaja. Kadir ingin hidup bersama Ailis dalam suka dan duka. Ailis menolaknya. Şebnem berkata bahwa Ailis tidak harus melakukan apa yang tidak dia suka. Gökhan datang membawa perhiasan dan tiba-tiba kopernya terbuka. Ailis melihat cincin Kadir dan mengambilnya. Ailis baru tersadar bahwa ini adalah nasib. Ailis segera memanggil Kadir. Nah guys, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan episode kedua. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Salam.